Jalaluddin Muhammad Rumi juga dikenal dengan nama Jalaluddin Muhammad Baqi atau sering pula disebut Rumi. Lahir pada 30 September 1207 dan wafat pada 17 Desember 1273. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi Persia, teolog Maturidi, sekaligus ulama yang lahir di Balkh, Persia Raya yang sekarang bernama Samarkand. Selama 7 abad terakhir, orang-orang Iran, Tajik, Turki, Yunani, Pashtun, orang-orang Islam di Asia Tengah, serta orang-orang Islam di subbenua India telah menikmati karya-karyanya. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan juga diubah dalam berbagai format. Jalaluddin Rumi telah dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan juga penyair terlaris di Amerika Serikat. Kebanyakan karya-karya Jalaluddin Rumi ditulis dalam bahasa Persia, tetapi ia juga terkadang menggunakan bahasa Turki, bahasa Arab, dan bahasa Yunani dalam tulisan-tulisannya. Salah satu karyanya yaitu Kitab Masnawi yang disusun di Konya dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia. Karya ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam dunia sufisme dan kerap disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Hingga saat ini karya-karya Jalaluddin Rumi dalam bahasa aslinya telah dan masih banyak dibaca di wilayah Persia Raya dan juga di wilayah-wilayah yang menuturkan bahasa Persia. Sementara itu, hasil terjemahan karya-karyanya juga amat populer, terutama di Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat, dan wilayah Asia Selatan. Puisi-puisinya membawa pengaruh signifikan tidak hanya terhadap sastra Persia, tetapi juga terhadap tradisi sastra yang ditulis dalam bahasa Turki Utsmaniyah, Chagatai, Urdu, Bengali, dan Pushtun. Ayahnya yang masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khawarazm. Ayah Rumi merupakan seorang cendekia yang saleh, berpandangan ke depan, dan seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mongol, keluarganya meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah sampai ke provinsi Rum di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum. Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nisapur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota inilah Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Hari itu sebagaimana biasanya, Jalaluddin Rumi tengah mengajar para muridnya dalam sebuah perkuliahan. Tiba-tiba seseorang yang belum dikenal oleh Jalaluddin Rumi masuk ruang perkuliahan tersebut. Orang asing itu pun menunjuk sebuah tumpukan buku sembari bertanya dengan nada berantakan, "Apa ini?" Rumi menjawab dengan nada jengkel, "Kau tidak akan mengerti." Mendapat jawaban yang demikian dari Rumi, orang asing itu lantas membawa buku-buku tersebut untuk dibakar. Maka tersulutlah api yang membakar buku-buku tersebut. Rumi ganti bertanya, "Apa ini?" Orang asing itu menjawab, "Kau tidak akan mengerti." Saat itu Rumi terhentak dalam kebingungan. Dia merasa bodoh, hingga pada akhirnya ia menjadi murid dari orang asing yang membakar buku-buku itu. Orang asing tersebut adalah Syamsuddin At-Tabarizi atau dikenal sebagai Syams Tabarizi. Dialah guru yang membimbing Rumi untuk meninggalkan segalanya. Sejak pertemuannya dengan Syams Tabarizi, Rumi berubah secara drastis, hingga pada akhirnya Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Suatu ketika, Syams Tabarizi meninggalkan Rumi tanpa memberitahukan kemana tujuan dari kepergiannya itu. Rumi bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Maka lahirlah sebuah kitab yang berjudul Diwan Syams Tabarizi, yang berisi gazal-gazal kerinduan Rumi kepada sang guru Syams Tabarizi. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf.
Setelah Samsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Husamuddin Ghalabi dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karya monumentalnya Masnawi Yemanawi. Ia mendiktekan karyanya tersebut kepada Husamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Suatu hari Rumi bertanya, jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik, mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan? Mengapa orang beriman itu berpikir sempit dan banyak melakukan penyimpangan? Apakah pandangan sempit merupakan sifat dan ciri para pendiri agama besar? Apa sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman? Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak untuk ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas hidup? Mengapa orang beriman yang tahu isi kitab suci itu gagal dalam tindakan dan muamalah? Rumi mengombinasikan tiga hal sekaligus: mempunyai visi spiritual yang mendalam sekelas Buddha atau Yesus, mempunyai refleksi intelektual yang luas seperti Plato atau Aristoteles, dan mempunyai kemahiran dalam menemukan kata-kata indah seperti Shakespeare. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Ma'nawi, yang konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisi-puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisi Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi-puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Jalaluddin Rumi meninggalkan dua buah karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya ada yang redaksinya berbentuk prosa dan ada pula yang susunannya berbentuk nazam. Karya yang redaksinya berbentuk prosa adalah: yang pertama adalah Al-Majalis As-Sab'ah. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khutbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar-mimbar. Adapun isinya merupakan hasil dari penggambaran hidup Rumi yang mempertemukan dirinya dengan sang guru Samsuddin At-Tabrizi. Yang kedua, Majmu'ah min Ar-Rasail. Kitab ini berisi kumpulan surat yang ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan kerabatnya. Dan yang ketiga, Fihi ma fihi. Kitab yang berisi penyampaian dengan bentuk prosa. Kebanyakan pembahasan dalam setiap pasal-pasalnya merupakan jawaban dan tanggapan atas bermacam-macam pertanyaan dalam konteks dan kesempatan yang berbeda-beda. Kitab ini berisi kumpulan materi perkuliahan, refleksi dan komentar yang membahas masalah sekitar akhlak dan ilmu-ilmu irfan yang dilengkapi dengan tafsiran atas Al-Quran dan hadis. Sementara karya-karya Rumi yang berupa nazam adalah: yang pertama, Diwan Syams Tabrizi. Kitab ini berisi ghazal. Seperti yang dikatakan orang-orang Iran, diwan ini digubah dengan mengikuti bahar-bahar yang bervariasi dengan jumlah baitnya mencapai 43.000 bait. Rumi mengubah diwan itu untuk mengungkapkan ketergantungannya kepada gurunya Samsuddin Tabrizi. Karenanya terjalinlah persatuan antara murid dan gurunya. Sampai-sampai Rumi mengubah diwan dan pada akhirnya terucap nama Syams oleh lisannya, sehingga diwan ini terkenal dengan nama Diwan Syams Tabrizi. Yang kedua, Rubaiyat yang dinisbahkan kepada Rumi. Dalam kitab ini terdapat 1659 bait yang wazan-wazannya berbentuk rubai atau terdiri dari 4 baris. Sementara keseluruhan baitnya mencapai 3318 bait. Dan yang ketiga adalah Masnawi, nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab searti dengan kata biner. Dalam setiap bait terselit rima yang menyendiri dan rima bait-bait lainnya. Namun dua penggalan dalam satu baitnya tetaplah sama.
Demikianlah sekelumit kisah Jalaluddin Rumi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan suatu hikmah yang bisa kita petik bersama. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas kami ucapkan. Terus dukung kami dengan cara mensubscribe channel ini. Subscribe itu tidak menghabiskan tenaga, tidak pula menghabiskan waktu. Sungguh itu tindakan yang sangat sederhana namun sangat berarti besar bagi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.